Baik, kita mulai dulu ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya ya, seluruh siswa kelas 10 TKJ 1. Eh, Pada kesempatan pagi hari ini, setengah jam ke depan, kita akan belajar matematika ya. Nah, kemarin kita sudah ulangan nih ya, seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu. Seminggu yang lalu kita kan living and dying ya. Nanti hasilnya akan saya sampaikan tapi nggak sekarang tentunya kan, yang mungkin nanti ketika udah PTM lagi. Kemudian barangkali ada yang belum ikut ya, nanti akan ada susulannya ya. Dari hasil itu nanti mungkin akan saya sampaikan juga mungkin semacam siapa-siapa yang katakanlah sebaiknya remedial gitu ya, atau perbaikan dan sudah oke ya, kayak gitu. Itu mungkin nanti setelah PTM lagi. Nah, untuk hari ini apa? Kemarin saya sudah sepakat sama Pak Nanda sama Bu Ani, karena kita selama 1 tahun itu ada 2 KD besar ya, yaitu tentang trigonometri dan nanti matriks. Nanti kita selama bulan Februari ini akan kembali melanjutkan temanya tentang trigonometri ya. Kelanjutannya masih ada ternyata ya. Jadi kan waktu di awal pun saya bilang, ini kalau trigonometri mungkin sub KD-nya, sub babnya itu ada sampai 8 ya kalau saya lihat di buku. Nah, sampai sejauh mana pendalamannya ya, ternyata kita sepakat untuk lanjut saja, kecuali mungkin nanti ada yang namanya identitas trigonometri tidak kita pelajari ya. Baik, saya akan menggunakan media ini, mungkin PowerPoint. Saya akan share screen PowerPoint sebentar. Pakai jendela saja Pak, seluruh layar ya, seluruh layar kayaknya ya. Oke, sebentar. Jendela, kalau jendela gimana jendela? Oh ya, jendela, saya pakai jendela ya, window. Baik, sudah muncul belum dari situ share screen saya? Sudah, Pak. Sudah ya, PowerPoint-nya ya udah muncul ya. Baik, nah hari ini fokus kita itu akan kita lanjutkan lagi mengenai trigonometri, yaitu mungkin saya bicara yang sederhana saja ya. Sebentar, tak pakai yang draw. Jadi kita akan belajar mengenai koordinat ya. Koordinat. Koordinat kan kita tahu ada yang paling dasar adalah koordinat kartesius ya. Sebentar, ini kayaknya saya jangan pakai ini deh. Bentar. Nah, koordinat yang akan kita pelajari pada hari ini itu bukan lagi koordinat kartesius, tapi koordinat yang lain ya. Kok susah. Yaitu koordinat kutub ya. Ada koordinat kartesius, mungkin saya bandingkan saja kartesius gitu ya, seperti yang terlihat di situ ada sumbu X, sumbu Y ya, seperti itu. Nah, nanti kita kaitkan dengan yang namanya koordinat kutub ya. Tulisan saya terlihat dari situ ya, yang barusan ngetik ya. Terlihat, Pak. Ya, sip. Ini saya harus pakai kayak gini biar kelihatan semuanya. Ini tak hapus dulu sebentar. Jadi yang sudah ada di sini ini namanya koordinat kartesius. Mungkin saya pindahkan agak ke sebelah kiri dulu ya. Nah, nanti kita akan mencoba belajar tentang yang namanya koordinat kutub yang berasal dasarnya dari yang namanya koordinat kartesius ya. Mungkin sedikit kita review terlebih dahulu untuk mengenai koordinat kartesius ya. Ini kayaknya saya harus setting ketebalan ininya sebentar. Nah, ini kayaknya lumayan tebal ya. Nah, segini tebal ya. Oh, terlalu tebal. Gini mungkin ya. Nah, segini ya. Baik, sebentar. Ini tak hapus dulu. Baik ya. Nah, ini kita review dulu tentang yang namanya koordinat kartesius. Ini sudah kita pelajari mungkin sejak SD atau paling tidak sejak SMP ya. Yang horizontal ini, yang mendatar ini namanya sumbu X ya.
sumbu X. Kemudian yang vertikal ini namanya sumbu Y, ya. Nah, titik temunya ya sebagai titik pusatnya sumbu O ya, titik O ya. Titik O atau titik origin atau titik asal. Nah, ini juga masih review. Eh, masing sumbu ini memiliki nilai positif dan negatif ya. Kalau sumbu X itu yaitu yang di sebelah kanan titik O ya, titik originalnya itu yang memiliki nilai positif. Ini X yang nilainya positif. Kemudian negatifnya tentunya yang kebalikannya yang sebelah kirinya titik originnya ya. Ini yang sumbu X yang negatif. Bagaimana dengan Y? Untuk Y yang vertikal ya atau yang apa yang ke atas ya, atas bawah. Nah, untuk sumbu Y sendiri kita tahu bahwa nilai positif itu kalau di atasnya ini ya, titik originalnya ini ya. Ini titik area yang memiliki nilai positif. Kemudian sebaliknya sumbu Y yang negatif itu ketika berada di bawah titik originnya ini seperti ini. Oke? Masih ingat ya untuk koordinat kartesius? Masih ya, sip, bagus. Nah, ini modalnya masalahnya ya. Ini modal dasarnya. Sebagai contoh gini, katakanlah ini 1 2 3. Ini 3 kan ya. Kemudian 1 2, ini 2 nih. Ya. Nah, titiknya di sini ya, titik temunya di sini nih. Nah, kayak seperti itu. Kalau kita tarik garis lurus horizontal, tarik garis lurus vertikal, ketemunya titik A katakanlah. Nah, titik A ini kita sebut memiliki koordinat sebesar X, Y ya. Berarti apa? 3,2. Betul? Atau 2,3? Betul ya, 3,2 ya. Sip, bagus. Bagaimana kalau misalkan titiknya itu di sini katakanlah ya, di sini nih, titik B-nya di sini nih. Lihat, secara vertikal dia nabrak sumbu X gitu ya. Di titik berapa? Nih 1 2 3 4. Tetapi sebelah kiri ya. Halo? Jadi minus ya. Minus 4 gitu ya. X-nya min 4. Y-nya berapa? Oh, Y-nya di sini. Kalian 1 tuh ya. Berarti titik B ini memiliki koordinat nilainya adalah min 4,1. Jadi koordinat kartesius itu selalu apa? Selalu X, Y ya. Selalu X, Y. Oke, selalu X, Y. Bagaimana dengan katakanlah titik yang lain? Katakanlah ini sudah ada 3, saya taruh di sini adalah katakanlah ini sebelah sini ya. Berarti ini min 2 nih, karena ini min 1, ini min 2 ya. Katakanlah titik ini ya. Ingat, selalu X, Y. X-nya kan kebetulan yang mendatar ini di sumbu X positif, maka nilainya 3 ya. Nah, Y-nya karena di bawah titik origin, maka nilainya akan negatif, yaitu min 2. Maka titik C ini nilainya adalah ya berapa? 3, min 2. Artinya X-nya 3, Y-nya min 2. Clear sampai di sini mengenai koordinat kartesius reviewnya? Clear ya? Baik. Nah, sekarang kita akan mencoba belajar tentang apa itu koordinat kutub. Sebentar, saya akan erase terlebih dahulu. Ini mungkin tak hapus semuanya dulu ini ya, yang tadi ya. Saya hapus dulu. Oh. Yang titik-titik ini. Nah, kita akan belajar tentang koordinat kutub nih ya. Sekarang kita akan belajar tentang yang namanya koordinat kutub. Itu yang bagaimana? Perhatikan, sebenarnya sama titiknya. Katakanlah ini saya agak sedikit perbesar, misalkan ini 4 gitu ya. Kemudian di sini itu ada 3 gitu ya. Nanti ketemunya adalah 4,3 kan? Nah, kayak gitu ya. Di sini ya, kayak gini ya. Di sini kan kalau kita bandingkan ini koordinat kartesius adalah titik A-nya adalah 4,3 ya, betul ya, kayak tadi ya. Sebentar, saya akan insert lagi pakai garis nih, shape ya. Nah, kayak gini ya, warnanya mungkin saya ganti dengan warna yang lain, misalkan warna merah deh biar kelihatan. Lihat jelas nggak merah? Jelas ya? Ya, sip. Nah, merah ini kan sebagai apa namanya vertikalnya ya, yaitu 3-nya, berarti sebagai Y-nya. Kemudian katakanlah saya insert lagi masih shape lagi yang tadi, yang ini ya, dari titik ini sampai sini saya ganti warna, misalkan warna apa ya, kalau warna kuning nggak kelihatan, warna hijau mungkin
Mudah-mudahan kelihatan nanti. Oh, nggak kelihatan ya. Saya ganti warna merah lagi deh. Masih kelihatan lagi ya. Nah, yang horizontal ini kan tadi kita sebut ini sebagai yang sumbu X positif ya, yaitu yang nilainya 4. Jadi horizontalnya 4, vertikalnya 3. Makanya koordinat kartesiusnya adalah titik A tersebut adalah 4,3. Nah, sekarang kita akan mencoba bagaimana dengan koordinat kutubnya. Nah, kita akan ada tambahan lagi. Sebentar, saya insert lagi. Ya. Yang miring ini nih, yang miring ini ya. Yang miring ini mungkin saya ganti warna apa ya? Ungu kelihatan enggak? Terlihat warna ungu terlihat enggak? Yang miring. Kelihatan ya? Sip, bagus. Terima kasih. Nah, ini warna ungu ya. Ini warna ungu nih. Ini warna ungu. Nah, kalau koordinat kutub itu nanti ya titik A itu bukan 4,3 ya. Titik A itu bukan 4,3, melainkan nanti ini menunjukkan yang bagian depannya ya, R-nya ya, yaitu radiusnya atau garis miringnya ya, sisi miringnya dari sebuah segitiga siku-siku yang udah kita pelajari kemarin ya. Ini kan segitiga siku-siku nih ya. Kemudian koma apa? Koma sudutnya ya, koma sudutnya ini. Katakanlah sudutnya saya pakai alfa ya, seperti itu. Nah, nanti untuk koordinat kutub itu ya nilainya akan katakanlah titik A gitu ya. Itu akan R, alfa. Kira-kira ada gambaran bedanya Kartesius sama kutub? Ada gambaran sedikit ya, mungkin ya. Nah, kalau Kartesius kan X, Y. Saya bandingannya sebelah sini ya. Kalau Kartesius kan A itu X, Y ya. X-nya tadi 4, Y-nya 3. Maka koordinat titik A itu memiliki koordinat 4,3. Lalu kalau koordinat kutub itu A-nya ya, titik A tersebut itu memiliki koordinat R, sudut ya. Radius atau jari-jari boleh berjari di lingkarannya ya. Sudutnya ya yang dibentuk. Nah, kebetulan kan waktu itu kita udah belajar ya. Udah belajar apa? Belajar mengenai sudut ya. Yaitu kalau sumbu X positif ya. Sumbu X positif itu nanti menuju ke 0 ya. 0 derajat kan ya. Masih ingat ya? 0 ini 0 derajat. Kemudian sudut itu akan positif ya. Semakin besar itu semakin positif akan semakin besar itu kalau berlawanan arah dengan perputaran jarum jam ya. Jadi Y-nya ini karena tegak lurus maka ini yang 90 derajat. Kemudian yang sumbu X negatifnya itu menuju ke 180 derajat. Y yang negatif itu 270 derajat ya. Muter gitu ya. Sana sampai segini nanti akan 360 derajat lagi. Masih ingat? Aturan ini masih ingat ya? Halo? Ya, sip, bagus ya. Nah, artinya apa? Kita harus tahu berapa sudutnya nih ya, si alfanya berapa derajat nih ya, kita harus tahu itu. Mungkin sebentar ini saya coba perbesar, bisa nggak? Oh, nggak bisa diperbesar, agak lumayan ya, bisa ya. Oke ya, jadi R-nya berapa, kemudian sudutnya berapa, itu namanya koordinat kutub ya. Sebagai contoh gini, kira-kira kalian bisa nebak dengan cepat nggak berapa nilai R untuk segitiga ini? Kalau horizontalnya 4, vertikalnya 3, kira-kira R-nya berapa? Paling cepat menggunakan yang namanya Pitagoras ya. Kira-kira R-nya berapa nih? Kalau kita punya segitiga siku-siku, ini 4, ini 3, siku-siku di 4, 3 ini, R-nya berapa ini kira-kira? Caranya masih ingat? Caranya masih ingat nggak? Kartesius, Pitagoras. Masih ingat? Ya, yaitu apa? Bahwa R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ya. Bagus, bener ya? Ya, sip, bagus. Nah, berarti nilai R-nya ya, tinggal ini diakarkan kan ya? Tinggal akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, kayak gitu. X-nya berapa tadi? X-nya kan 4. Berarti 4 kuadrat. Y-nya berapa tadi? Y-nya adalah 3 ya. Nah, maka ini 3 kuadrat. 4 kuadrat itu 16. Ya,
3 kuadrat itu 9, maka akar dari 16 ditambah 9. 16 tambah 9 itu berapa? 25 ya. Berarti R-nya adalah akar dari 25. Hasilnya ada 2. Berapa saja? 5 Sama? sama Sama berapa? Plus minus 5 ya. Bisa plus 5, bisa min 5 kan? Akar-akarnya, ayo. Masih ingat nggak? Coba deh saya tes ulang. 5 kuadrat berapa? 25 Min 5 kuadrat berapa? 25 25 juga kan? Berarti kalau dibalik, akarnya 25 ya, yaitu 5 dan min 5. Clear ya ini ya? Ini konsep dasar banget. Akan tetapi perhatikan, yang namanya R ini kan nggak mungkin negatif. Ya, yaitu kan skalar nih, paling kecil kan 0. Ya nggak? Berarti kita ambil yang plus 5-nya ya, yang min 5-nya tidak kita ambil. Ya, tetapi kalau kita mau apa namanya confirm dari yang ini ya, dari akar 25 wajib ada nilai min 5-nya. Cuma yang kita ambil adalah hanya yang positifnya saja. Berarti kita di sini tahu bahwa nilai R-nya ya, garis miringnya, sisi miringnya adalah 5. Betul? 5 satuan panjang ya. Oke ya? Clear? Oke, Bang. Nah, sip. Nah, sekarang sudutnya berapa gitu kan? Sekarang sudutnya berapa? Kita sudah belajar bahwa mungkin saya pakai halaman selanjutnya terlebih dahulu biar lebih bersih gitu ya. Ini saya gambarnya agak sedikit cepat saja. Kita punya sudut ini alfa nih. Lalu tadi ini 4, ini 3, ini 5 kayak gitu ya. Nah, tentunya kita sudah tahu bahwa kalau ada sudut di sini, 3 adalah sisi depan ya. Sisi depan, 4 itu sisi samping, dan 5 sisi miring ya. Semuanya sudah kita tahu nilainya. Depan 3, samping 4, miringnya 5. Untuk mencari nilai alfa, sudutnya berapa derajat, tentunya kita bisa menggunakan sin, bisa menggunakan cos, dan bisa menggunakan tan. Terserah mau yang mana ya. Kayak gitu. Oke, misalkan saya akan menggunakan sin ya. Yang namanya sin alfa, masih ingat apa banding apa? Sisi mana banding sisi mana? Depan banding miring. Berarti kan 3/5 ya. Ya, atau 0,6 ya. Sin alfa itu 0,6, berarti alfanya adalah sin inverse ya. Sin inverse dari 0,6. Nilainya berapa? Sebentar, mungkin saya pakai kalkulator terlebih dahulu biar cepat ya. Bentar ya. Saya pakai kalkulator di sini aja di HP. Sin inverse dari berapa? 0,6 ya. 0,6. Nah, 37 derajat saudara-saudara ya. 37 derajat. Ya, ini koma-komaan sebenarnya 36,869 ya. Dibulatkan jadi 37 derajat. Oke? Clear? Kalau menggunakan sin ya, alfanya adalah 30 derajat. Lalu bagaimana kalau tidak pakai kalkulator? Kita cukup menginformasikan bahwa nilai alfanya adalah sin inverse dari 0,6. Itu sudah cukup. Ya, tetapi kalau diminta berapa nilai derajatnya, ya udah kayak gini ya, 37 derajat. Apakah kalau kita tidak menggunakan sin tapi menggunakan cos atau tangan sama hasilnya? Harusnya sama, ya. Berarti apa? Yang namanya cosinus alfa, apa? Masih ingat definisinya cosinus? Sisi mana bagi sisi mana? Samping per miring ya. Sampingnya adalah 4, miringnya adalah 5 atau 0,8. Berarti alfanya adalah cos inverse dari 0,8. Berapa hasilnya? Saya coba bantuan kalkulator lagi ya. Cos inverse dari 0,8. Ternyata ketemunya sama tetap ya, yaitu 36,869 ya, atau setara dengan kita bulatkan 30 derajat. Sama ya. Kalian mungkin di rumah bisa mencoba-coba. Bagaimana kalau tangan? Masih ingat tangan? Ya, yang namanya tangan alfa adalah perbandingan sisi depan terhadap sisi mana? Samping. Depannya 3, sampingnya 4 atau 0,75 ya. Berarti alfanya adalah tangan inverse dari 0,75. Seandainya tidak boleh menggunakan kalkulator, kalian cukup menjawabnya alfa adalah tangan inverse dari 0,75.
Alfa adalah sin inverse dari 0,6. Alfa adalah cos inverse dari 0,8 kayak gitu ya. Tetapi kita akan mencoba membuktikan apakah hasilnya akan sama. Saya pakai kalkulator lagi di sini. Cuma sayangnya kalkulatornya nggak di situ, nggak ada ya. Mungkin nanti kalau di video saya edit mungkin bisa diinikan. Baik. Tangan inverse ya, tangan inverse dari berapa tadi? 0,75. Hasilnya sama ternyata ya. Ternyata hasilnya adalah 37 derajat. Itu gambarannya ya mengenai cara mencari tahu sudutnya ya. Ini sebenarnya pelajaran yang sebelumnya, cuma ini review saja ya untuk mencari sudutnya berapa derajat. Kepentingannya untuk yang tadi kita harus tahu ya, untuk koordinat kutub itu harus tahu nilai R-nya dan tahu nilai alfanya. Berarti ini berapa koma berapa nih? R-nya berapa tadi? R-nya masih ingat berapa ketemunya? 5 ya? 5. R-nya adalah 5. Sebentar saya ganti warna hitam ya. Berarti titik A ini secara koordinat kutub itu bukan lagi 4,3 tetapi 5,37 derajat. Clear? Seperti itu. Sip ya? Iya, sip, bagus. Oke. Ada yang mau bertanya terlebih dahulu nggak? Ini kita waktunya masih ada sedikit lagi. Atau saya lah mungkin kalau nggak ada ya langsung ke contoh soal ya. Cukup dulu? Saya ke contoh soal ya. Iya ya. Oke. Ini gambarnya agak cepat saja ya. Jadi agak ada segitiga kayak gini nih, segitiga siku-siku. Ini gambarnya ngacak banget saya karena cepet-cepet. Pasti ada sudut, ada apa namanya sisi-sisi segitiganya ya. Nah katakanlah gini nih, kita ada titik P, yaitu berapa ya di sini? 8,150 derajat. Kira-kira koordinat kutub ini kalau kita konversi menjadi koordinat kartesius bagaimana, nilainya berapa? Nah lihat nih, kita tahu bahwa ini kalau ini sudutnya alfa gitu ya, berarti ini x, ini y, betul ya, ini r, betul ya? Oke? Halo? Oke, Bang. Nah, dengan menggunakan prinsip trigonometri yang 3, yaitu ada sin, cos, dan tan, kelihatan bahwa nilai x-nya, ini ya, ini x benar ya, ini x ya. X itu identik dengan samping kan ya, samping ya. Kemudian R itu miring, Y itu adalah depan. Yang namanya sin alfa itu Y per R, yang namanya kosinus alfa adalah X per R, dan yang namanya tangen alfa adalah Y per X ya, Y per X. Lihat, kita ulang lagi, sin alfa adalah Y per R, maka nilai Y-nya berapa? Y-nya adalah R dikalikan sin alfa, betul nggak? Ini nih, sin alfa adalah Y per R, depan per miring. Maka Y-nya adalah sin alfa dikalikan R atau R dikalikan sin alfa, betul nggak? Betul, Bang. Betul ya. Begitu pula dengan yang bahwa kosinus alfa adalah samping per miring, sampingnya X, miringnya R, maka untuk mencari nilai R, nilai X ya, adalah apa? R dikalikan kosinus alfa ya. Seperti itu. Oke, ini cuma pembanding saja. Saya hanya butuh dua hal ini ya. Karena kita akan mengonversi apa? Mengonversi koordinat kutub ya, yang 8,150 derajat menjadi apa? Koordinat kartesius ya. Nah, di sini dari soal ini diketahui bahwa R-nya adalah berapa? 8 ya. Dan alfanya adalah 150 derajat. Berarti kalau ditanya koordinat kartesius, berapa kan berarti apa? X, Y kan? X-nya berapa, Y-nya berapa gitu ya. Maka menggunakan ini ya, bahwa X-nya adalah R dikalikan kosinus alfa. Dan Y-nya adalah R dikalikan sinus alfa. R-nya berapa? R-nya 8 ya, dikali kosinus 150 derajat. R-nya 8 dikali sinus 150 derajat. Nah, pengetahuan nilai kosinus dan sinusnya kita pelajari di pertemuan yang sebelumnya. Ya, saya waktu itu mengajarkan, saya pakai halaman selanjutnya ya.
mengajarkan yang menggunakan cara cepat saya gitu ya. Kan ini kan beda-beda, setiap orang beda-beda. Kalau saya sukanya menggunakan gambar kayak gini ya. Ini sin, kemudian ini cos seperti ini ya, kayak gini. Oke, mudah-mudahan masih ingat ini karena ulangannya baru 2 minggu yang lalu. Ya, baik. 150, ini kan 180, ini 90. 150 itu satu level sebelum 180 kan ya, di sini. Nah, kalau ini sin, sebentar ini sin, ini cos. Ya. Berarti nilainya kan di sini ya. Ya. Satu level di atasnya 0 kan? Masih ingat berapa nilainya? Masih ingat nggak? Satu level di atas 0. Untuk sin sama cos. Masih ingat nggak? Berapa ya? Halo? Halo? Setengah ya? Setengah. Oke? Berarti kalau sin 150 nilainya adalah setengah. Bagaimana dengan cos? Ini 90, ini 180 ya. 150 itu sebelumnya 180. 180 jadi ini 1. Maka kalau 150 adalah min setengah akar 3. Ya, ingat-ingat ya. Kalau cos 150 derajat itu adalah min setengah akar 3. Sin 150 derajat adalah setengah. Kembali ke sini. Berarti nanti ketemunya adalah 8 dikali setengah. Tadi min ya. Min setengah akar 3. Ketemuannya adalah min 4 akar 3. Bagaimana dengan y-nya? 8 dikali sin 150. Berarti 8 dikalikan setengah. Ketemunya adalah 4. Artinya ya P titik P 150 derajat, 8,150 derajat ya. Kalau kita rubah menjadi koordinat kartesius, nilainya akan menjadi x, y yaitu min 4 akar 3, 4 ya. Jadi mungkin saya di sebelah sini px, y-nya ya, yaitu akan menjadi min 4 akar 3, 4. Oke, masih bersama saya? Ya, ini ya gambarannya ya. Mudah-mudahan cukup jelas. Ini videonya nanti akan saya share lewat LMS. Saya stop share dulu ya. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Nanti videonya akan saya share di LMS ya. Cukup jelas, cukup saja waktunya karena udah habis juga ya. Baik ya. Sampai di sini semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya leave meeting terlebih dahulu. Iya. Tak stop dulu. Mana stopnya?